ijazah, ya, ijazah seorang pejabat tinggi, seorang wapres yang dihebohkan. Bapak, Nggak ngaku bang. ngeri kali itu Bapak. Nggak Lanjut, ngaku. lanjut. Ya, jadi sampai sekarang masalahnya belum selesai karena menurut aturan bahwa harusnya aturannya bahwa punya ijazah, ya kan? Ijazah SMA minimal. Katanya Bang. punya, Ya, katanya loh. katanya. Ini. Tapi ternyata yang beredar atau yang diterbitkan di mana-mana adalah hanya sertifikat atau surat keterangan dari pemerintah, dari Dignas waktu itu. Dan itu sekarang sedang digugat oleh Bang Rizwan ya untuk memastikan seperti apa, dan kita lihat saja nanti. Tapi kalau saya lihat seperti ini Bang, setelah setahun lebih menjadi Wapres, kira-kira hal-hal apa yang bisa Bang Guyung bisa perhatikan atau nilai? Kalau saya, ya dari segi apapun, saya itu tidak merasa dia membantu Prabowo. Ya. Ya, Dari segi apapun. Ya. Ya, kalau saya bilang dia nggak pas jadi presiden, sangat nggak pas. Satu, ya kualitasnya juga presiden kan dari dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan channel UI Watch yang keren ini, di mana kita selalu memberikan informasi, masukan dan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dan juga perlu kita bahas bersama. Hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol bersama dengan senior saya Bang Guyung, Bang Subardi Ishak. Ini beliau ini sudah senior tapi semangatnya masih tinggi ya. Apa Bang resepnya Bang? Semangat. Ya resepnya karena negara nggak baik-baik aja, mahasiswa juga nggak berani turun ya, Gitu ya. terpaksa. Terpaksa kita ya alumni turun ya. Ya terpaksa alumni. Sebenarnya udah nggak pantas. Nggak pantas ya. Nggak pantas. Tapi mudah-mudahan niat kita ini juga menjadi motivasi buat alumni yang lain Bang ya. Ya. Mudah-mudahan mereka juga tergerak bahwa kalau UI bisa, harusnya yang lain juga bisa. Jangan alumni deh, mahasiswa. Mahasiswa. Kalau mahasiswa turun, saya dulu pernah ngomong sama Bang TB, Bang kalau mahasiswa turun kita selesai Bang. Ya. Tapi kenyataannya udah dari tahun 2000 berapa itu? 2012 apa 2014 tuh? Iya. Luar batang itu. Ya. 14. Sampai sekarang nggak ada ininya, bagaimana? Ya terpaksa lah. Ya, tapi Dengan sisa, ya tenaga kita yang ini udah ada. sisa dunia lah. Ya, Alumni ini sisa dunia. kami juga besok nih akan berangkat ke Aceh Bang ya. Gimana Ya, Bang? insya Allah. Oh, jadi kita juga tidak hanya bicara tapi juga berbuat. Nah, kali ini kita akan membahas atau ngobrol tentang hal yang sedang ramai di media sosial maupun di media mainstream, yaitu terkait dengan ijazah, ya, ijazah seorang pejabat tinggi, seorang wapres yang dihebohkan. Bapak, Nggak ngaku Bang. ngeri kali itu Bapak. Nggak Lanjut, ngaku. lanjut. Ya, jadi sampai sekarang masalahnya belum selesai karena menurut aturan bahwa harusnya aturannya bahwa punya ijazah, ya kan? Ijazah SMA minimal. Katanya Bang. punya, Ya, katanya loh. katanya. Ini. Tapi ternyata yang beredar atau yang diterbitkan di mana-mana adalah hanya sertifikat atau surat keterangan dari pemerintah, dari Dignas waktu itu. Dan itu sekarang sedang digugat oleh Bang Rizwan ya untuk memastikan seperti apa, dan kita lihat saja nanti. Tapi kalau saya lihat seperti ini Bang, setelah setahun lebih menjadi Wapres, kira-kira hal-hal apa yang bisa Bang Guyung bisa perhatikan atau nilai? Kalau saya, ya dari segi apapun, saya itu tidak merasa dia membantu Prabowo. Ya. Ya, Dari segi apapun. Ya. Ya, kalau saya bilang dia nggak pas jadi presiden, sangat nggak pas.
Satu, ya kualitasnya juga, presiden kan dari 270 juta rakyat Indonesia, Lebih sekarang bang. lebih katakan 270 rakyat Indonesia, masa punya presiden seperti ini. Pak Pres maksudnya. Wapres. Dulu waktu saya masih aktif bekerja, pada saat itu apa namanya, presiden kita itu adalah Gus Dur. Nah, bos saya nih dari Amerika itu nanya ke saya, maaf nih Pak Buyung, katanya, "Lah, ada apa bos? Kok minta maaf?" Enggak, saya mau nanya, apa betul itu Gus Dur itu presiden Indonesia? Susah saya mau jawab, betul, saya bilang. Terus dia tanya lagi, maaf nih saya cerita aja nih, nanti baru nyambung ke sana. Jadi pada saat dia tanya lagi, ada nggak persyaratan seorang presiden di Indonesia? Oh ada, saya bilang. Paling tidak itu secara lahir batin itu harus sehat. Nah itu kan, wah itu Pak Buyung udah cerita katanya. Saya mau tanya tentang itu katanya. Oh, begini. Ya itu saya juga nggak tahu. Ini politik. Kalau udah politik susah mau ngomongnya. Kita kan bukan orang politik. Tapi kan zaman Gus Dur aja mungkin dari segi lahir dia tidak pantas. Ya, maaf nih, saya bukan ya. Saya juga merasakan, saya juga aduh hilah. Ada apa di Republik ini? Kok kayaknya cobaan tuh bertubi-tubi. Nah sekarang punya presiden, wakil presiden. Ya. Juga persyaratan apa yang kita harapkan dari beliau, dari kualitas nggak pas, ya. Dari segi umur Belum nyampe. bukan soal belum nyampe-nya, terjadi manipulasi Ya. supaya dia bisa menjadi presiden dari nggak legal jadi legal karena umnya JMK. dia. Jadi banyak hal. Ya, Oke. saya juga jadi ini bang. Jadi ingat juga kalau abang bandingkan dengan wapres yang terdahulu ya. Ya. Pada saat tsunami dulu tahun 2004 itu dulu saya ingat wapresnya tuh Pak JK. Beliau aktif dia luar biasa. Bahkan memaksakan bagaimana caranya supaya bantuan itu segera mengalir ke sana dengan cara apapun. Ya. Sekarang ini nggak kelihatan ya gitu bang. Seperti itu, beda banget tuh. Jadi gimana bang menurut abang? Kalau menurut saya sih memang Prabowo nggak kasih tampil dia di sana. Oh gitu. Karena orang sana nggak suka sama dia. Timbang jadi masalah, tambah masalah, lebih lu udah di rumah aja deh. Ini pendapat abang ya? Ya itu pendapat saya. Saya melihatnya seperti itu. Iya. Memang dia ada ke sana, tapi dia juga dicemohin gitu. Ya. Ya, kalau saya cuma ingat waktu beberapa bulan lah dia jadi wapres, itu dia buka suatu posko pengaduan, lapor mas wapres. Gimana bang pendapat abang? Iya, itu saya juga nggak ngerti apa yang mesti dilaporin ke dia. Terus dia mau ngapain gitu? Dia mau ngapa? Kalau udah kita lapor, terus dia mau ngapain? Dan sampai sekarang nggak ada kabarnya tuh. Iya, apa dia punya wewenang untuk kan gitu kan. Karena harusnya kan peran sebagai wapres tuh justru dia memberikan ide, ngasih masukan kepada presiden dan sebagainya kan. Betul. Dia kan pembantu presiden. Iya, harusnya membantu gitu, bukan justru malah minta masyarakat untuk lapor. Jadi itu jejak digital bang. Artinya jejak digital itu artinya itu nggak bisa dihapus. Nah, orang akan ingat kinerjanya seperti apa. Nah sekarang apa bang harapan abang sebagai rakyat Indonesia yang juga bayar pajak? Ya. Saya kalau dibilang soal bayar pajak nggak bayar pajak, dia nggak pas saya jadi presiden, ya. Di samping ijazahnya nggak jelas, ya. Udah itu
penampilannya juga, ya maaf ngomong nih, kalau saya lihat sih katanya sih dia narkoba. Lihat aja pernah, kalau dia tuh ngomong cuma bisa 5 menit ya. Lebih dari 5 menit error dia. Matanya kemana, ngomongnya kemana, error dia. Gitu ya. Nah jadi dia cuma anunya 5 menit. Itu pun katanya kalau nggak pakai apa namanya tuh, istilah sekarang itu, Yang audio itu jadi nggak bisa. ya kita lagi dicoba sepertinya. Ya, sepanjang hidup saya nih, ya kita kan Udah lewat 70 Bang ya? 70-an ya. Udah Presiden Soekarno itu tahu sepak terjangnya. Ya. Saya pernah satu sekolah dengan anak tirinya Soekarno. Topan. Bukan Topan, anak tiri. Topan anak ini. Anaknya dari Hartini. Itu saya kan sekolah SMA di Bogor tuh. Itu pernah satu sekolah sama dia. Dia di IPA, saya di bukan satu lagi apa tuh, yang kan ada IPA, IPS, yang kimia itu, saya di bagian kimia. Itu dia di Paspal, ya. Nah itulah ceritanya, dan saya tahu bagaimana Soekarno itu, sejarahnya Soekarno yang doyan kawin ya. Yang ketahuan aja itu 9. Tapi bisa dibahas lagi nanti Bang. Enggak, saya bukan ini, saya ada apa ini Republik kita ini. Udah tuh saya lihat lagi di YouTube, apa benar apa enggak, di di Rusia dia banyak istri. Anaknya ada di sana. Wow. Ya, yang jelas itu ada anak 2 dari ibu yang berbeda. Nah itu wah ini sakti benar ini Soekarno kan. Belum yang di Indonesia. Nah buat kita itu satu, ditambah lagi Soeharto sampai 35 tahun jadi presiden ya kan. Jadi 32, semua ini ya 32 tahun. 32 tahun. Semua presiden di Republik ini kayaknya kita punya ketentuan tapi terlanggar semua. dengan cara apa ya? Macam-macam lah. Ya. Kembali ke Wapres Bang. Tadi saya mau garis bawahi, tadi Abang bilang bayar pajak, tadi Abang nggak rela. Jadi artinya Abang nggak rela kalau bayar pajak tapi buat bayar Wapres yang nggak qualified ya. Saya ngeri kali itu memang tuh. Wapres kita ini memang, waduh ya. Kita udah teman-teman udah komplain lah melalui resmi ya, melalui tidak resmi kita demo, kita apa, belum di WA itu. Coba kalau kita lihat WA atau YouTube itu ngeri kali itu menghina. Mereka mengantisipasi itu sekarang apa Gibran, jadi ada gerakan bela Gibran. Gitu. Gila itu. Apa yang dibela dari mana gitu? Kamu mau diserang. Tremol itu memang benar-benar. Sian ya. Kalau saya kesian aja kalau saya bilang koplak. Otaknya tuh koplak, Mereka nggak mikir. Di medsos juga bikin akun-akun palsu, luar biasa itu. Nah itu dari dulu kan, itu kejadian itu sejak zamannya si Jokowi kan. Iya. Dulu kan kita nggak pernah yang seperti itu. Ya memang ada teknologi, oke lah, tapi teknologi yang sekarang ini dimanfaatkan buat yang seperti itu. Alangkah nggak bermartabat bangsa ini sekarang. Jadi kita berharap mudah-mudahan nantinya kita akan punya pemimpin yang berkualitas, yang bisa mewakili bangsa ini untuk dimanapun dan tidak memalukan. Kami dari Watch selalu berusaha untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.